Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak merupakan amanat dan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus merupakan anugerah. Dan bagi kedua orang tua, itu juga merupakan ujian. Anak merupakan investasi, baik investasi dunia maupun investasi untuk di akhirat nanti. Ada orang yang mempunyai anak yang banyak, semua jadi orang yang bermanfaat. Ada orang yang anaknya sedikit, tidak ada yang jadi apa-apa. Milih yang mana? Milih anaknya yang banyak apa yang sedikit? Yang banyak. Anaknya yang banyak, tapi semua berkualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi Allah mewanti-wanti kepada kita semua untuk mempunyai anak yang kuat. Kuat secara fisik, berarti gizinya harus dipersiapkan. Yang kedua, kuat secara intelijensi, berarti anak itu harus dididik dengan baik. Yang ketiga, kuat secara ekonomi, berarti anak harus dididik sedemikian rupa sehingga dia kelak menjadi orang yang kuat. Dan bertakwalah kepada Allah dan ucapkan dengan bahasa yang benar. Mendidik tidak bisa mendadak. Didikan tidak bisa dadakan. Orang tua yang ingin punya anak soleh, pengen punya anak yang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa, itu persiapannya harus jauh-jauh sebelumnya. Dari mulai mencari pasangan, itu harus sudah memilih yang terbaik. Kemudian ketika akan menanam jagung di kebun kita, ngerti nggak? Itu harus baca doa. Ketika membuahi, itu harus baca doa. Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki, juga syaitan perempuan, dari apa yang akan Allah rizkikan pada kami. Yang kedua, mulai dididik di dalam kandungan. Itu harus dididik sejak dalam kandungan. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, ketika hamil, makanannya harus halalan thayyiban, halal dan bergizi tinggi. Itu penting. Kemudian mulai dididik orang yang sedang hamil, tidak boleh bicara kecuali yang baik. Tidak boleh bertingkah laku kecuali yang benar. Bukan hanya ibunya tetapi bapaknya juga. Kalau bapaknya dari manapun datang, salamnya bukan hanya kepada istrinya, kepada ibunya, tetapi kepada anaknya juga diucapkan salam. Itu sudah pendidikan di dalam kandungan. Dan melakukan ibadah yang maksimal karena sedang mendidik putra atau putrinya yang ada di dalam kandungan. Kemudian begitu jebrol oa-oa, diadzani di telinga kanan, dikomati, dibacakan komat sebelah kiri, mengingatkan kepada sang janin ketika pertemuan dengan Allah di alam ruh. Dididik namanya pendidikan dalam keluarga. Jadi sebagai orang tua itu 24 jam itu harus menunjukkan sikap yang positif, sikap yang bagus. Kalau nanti adik-adik sudah menikah, nih ada Mama Titi sudah menikah, kalau bertengkar tidak boleh depan anak. Kalau terpaksa bertengkar, terpaksa banget, masuk ke kamar, kunci pintu, keraskan radio, kemudian di situ bertengkar.
begitu keluar dari rumah, begitu keluar dari kamar, itu harus sudah tidak terlihat bahwa habis bertengkar. Karena lagi mendidik putra-putri. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu anak harus dididik dengan sebaik-baiknya. Memberi contoh selama 24 jam. Yang ketiga, pendidikan formal. Pilih lembaga pendidikan yang anak-anak intelijensinya bisa berkembang dengan baik, wawasannya luas, tetapi iman dan takwanya semakin kuat. Cari lembaga pendidikan tinggi yang mampu menghantarkan generasi penerus untuk kuat secara iman dan takwa, kuat secara ilmu, dan nantinya mampu bekerja dengan baik dan kuat secara ekonomi. Lalu yang keempat, pendidikan di dalam masyarakat. Anak harus dididik, kita harus berorganisasi, harus bergaul. Umpamanya di masjid ada ikatan remaja masjid, itu penting itu. Di masyarakat itu ada organisasi kepemudaan, ada organisasi keagamaan. Anak dididik di dalam masyarakat, dan masyarakat pun harus mendidik generasi penerus. Jangan sampai kena narkoba, jangan sampai kena pergaulan bebas, jangan sampai anak itu melakukan hal-hal yang dilarang, umpamanya melakukan hal yang sifatnya kriminal. Kedua orang tua harus bertanggung jawab, masyarakat pun harus bertanggung jawab, pemerintah pun tentu harus bertanggung jawab, dikendalikan oleh sistem pendidikan nasional, dan semua tokoh masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab agar semua putra-putri, semua tunas-tunas bangsa itu menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nantinya menjadi orang yang soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Semoga kita semua mampu menghantarkan generasi penerus menjadi orang yang bertanggung jawab dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.